Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Tahu kan Ferdinand Hutabayan? Ya dulunya dia itu kader Demokrat dan sekarang pindah ke PDIP. Ini Ferdinand Hutabayan ini songong sekali ya, kemelinti. Kayak itulah kayak capresnya yang gagal ya. Kemelinti bagaimana tidak, dia sok-sokan itu menghina Mas Gibran, memojokkan Mas Gibran ya dengan lagaknya yang tengil lah. Namun aksi dari Ferdian Hutabayan kader PDIP tersebut itu malah disekakmat balik oleh netizen di Indonesia, oleh Pak Kumis, Pak Mursid lah ya, Pak Kumis, Pak Mursid lah ya. Selain itu, Mas Gibran juga menjawab ocehan Ferdinand tersebut dengan bukti nyata. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Belum, ada yang tahu orang ini tidak boleh. Ini kayaknya itu dulu orang yang di Partai Demokrat terus ke PDI Perjuangan, Pak yo. Kalau nggak salah. No. Coba gatek ke boleh ya, ini yang disampaikan ini piye wong ki. Masih ingatkah Anda gerak-gerik seperti itu? Itu adalah gerak-gerik Gibran Rakabuming Raka ketika di acara debat Capres-Cawapres Pemilu Presiden 2024 ketika hendak menjawab pertanyaan atau mereaksi debat dengan Pak Profesor Mahfud MD. Gibran dengan belagak angkuh sombong mencari-cari Pak Mahfud di mana jawabannya. Tetapi sekarang saya melakukan hal yang sama kepada Gibran. Gibran di mana dari semua persoalan bangsa yang ada sekarang? Saya tidak mendengar Gibran bicara sepatah kata pun terkait apa yang sedang terjadi dengan negara kita. Saya tidak mendengar Gibran sedang melakukan sesuatu terhadap bangsa dan negara kita selama menjabat sebagai seorang wakil presiden. Yang menonjol selama ini hanyalah Gibran tidak bicara ketika menghadiri sebuah acara resmi. Kayaknya orang ini sih maksudnya mau ngolok-ngolok menjelekan Mas Wapres Gibran kayak. Tapi salah nggak padanan nih. Lagi gawe ke contoh salah ini menurutku. Wah ini buat ke padanan itu nggak pas ini kalau menurut saya. Apa kok iso bolo kata ya? Dia ngatakan ngene-ngene ki bolo golek iki nyari Mas Gibran. Jarene apa? Nyamakan dulu Mas Gibran saat debat gini-gini, sekarang kok nggak ada. Ya mesti no piye lho wong iki no. Orang ini gimana? Saat itu debat masih punya jiwa yang bagus, berani gini nyari jawabannya. Kan itu saat debat harus melakukan itu. Maka jagoanmu kan langsung kaget, tergagap-gagap, nggak nyangka gitu. Kalau sekarang justru kamu yang tergagap-gagap. Sekarang itu gimana mungkin kamu nyari Mas Gibran? Mas Gibran itu sudah jadi wakilnya Pak Prabowo. Sekarang Mas Gibran itu wakil presiden yang sibuk melayani masyarakat, sibuk ngurusi masyarakat seperti yang dipesankan, diamanahkan oleh presiden. Jadi Mas Gibran gak neko-neko. Mas Gibran itu fokus apa yang ditugaskan oleh presiden, apa yang diamanahkan oleh presiden, itu yang dijalankan. Karena hanya ada loyalitas tunggal, wakil presiden, pembantu presiden. Jadi hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh presiden, nggak banyak cincang. Lah kalau kemarin dikatakan pas debat gini-gini, ya karena itu debat antar wakil presiden sehingga menjadi telak, calonmu kebingungan. Kalau sekarang kamu nyari gini-gini, kamu sendiri itu yang menurut saya bingung. Lah wong sudah jadi wakil presiden kok dicari-cari. Piye sampean nih? Terus sampean mengatakan sekarang itu Indonesia lagi sedang banyak masalah global dan seterusnya gitu. Di mana Mas Gibran ya? Sampean tahu nggak? Mas Gibran itu seorang wakil presiden. Kalau ada usulan, ada hal-hal terkait masukan, itu langsung ke Pak Presiden dan tidak dipublish. Karena wakil presiden kalau dipublish itu tidak sopan, tidak santun. Jadi Mas Gibran inilah wakil presiden yang cerdas, orang dului. Karena Mas Gibran itu tahu sebagai wakil nggak boleh mendahului, nggak boleh minteri, nggak boleh ngerusui. Coba
bosmu itu dulu saat jadi wakil presidennya Gus Dur gimana? Kayak kalau ada sing ngomong ke jari ini ya malah pengen kursi presiden malah ada tengah dalan ya. Nah, Mas Gibran tahu diri, makanya Mas Gibran menjaga, hanya menyampaikan ke publik apa yang diperintahkan oleh presiden. Kalau enggak, masukannya, pemikirannya, ide-ide gagasannya itu disampaikan ke presiden. Itulah namanya wakil yang bisa menghargai presidennya gitu loh. Sampean ini gimana? Atau ada kan orang di Indonesia ini wakil presiden yang merasa jadi presiden juga ada. Sampean merasa mana ya lah malah sampean sendiri nih. Iki jenenge arek ndelikung malah kejindet sampean. Gimana bang? Ayo gimana? Arep deliko gak malah kejindet. Oke Bolo, tetap semangat, mantap. Awet. Nah, jadi sangat clear ya apa yang dikatakan oleh Bang Mursid atau Bang Kumis tadi ketika Ferdinand Huta Heian mencari-cari Mas Gibran di mana karena permasalahan bangsa itu banyak. Ya Mas Gibran ada. Tapi itu kan yang berwenang Pak Prabowo. Mas Gibran itu manut apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Disuruh ini ya ini, disuruh itu ya itu, nggak mendahului. Salah satunya ini, Mas Gibran disuruh menerima tamu perwakilan dari kawan-kawan disabilitas yang ingin mengadakan acara apalah. Lah ini utusan dari Pak Prabowo, ketika Pak Prabowo ke luar negeri, Mas Gibran disuruh menghandle acara tersebut seperti ini gitu lah. Lah itulah fungsi Wapres. Ferdinand kok saking sakit hatinya kok malah seperti itu. Sok tengil, songong seperti mantan capresnya dulu. Kemlinti. Gitu loh ya. Ini juga kerja Mas Gibran seperti ini gitu loh ya. Saya tunjukkan keberadaan Mas Gibran ini bersama Wakil Menteri Taufik Hidayat. Paham kan? Wahai para manusia-manusia yang masih sakit hati dan terus mengkreditkan Mas Gibran. Ini loh buktinya. Kita cuma mau melaporkan what ability nanti akan terselenggara bulan September 11 September sampai 21 September. Dengan laporan itu Pak Wapres menanggapi luar biasa. Beliau akan memperhatikan itu dengan kondisi apapun, beliau akan membantu penyelenggaraan ability itu terlaksana dengan baik. Sama dengan Pak Wamen juga seperti itu, ya, yang mendukung. Sebenarnya tadi saya hanya mendampingi Pak Wapres. Tadi ada audiensi dari NPC. Dari NPC ada World Ability Game sebagai tuan rumah. Itu yang pertama akan diadakan di Jakarta tanggal 11 sampai 21 September ini. Yang kedua, mereka mau naran juga atas venue di Karanganyar. Karena ada beberapa memang yang belum terrealisasikan, terselesaikan juga. Dan yang ketiga mengenai Peparnas, ada berbarengan dengan PON tahun 2028 nanti. Karena pas di bidding di awal itu kan NTT, NTB untuk Peparnas mereka tidak bersedia kan, jadi mohon solusinya. Jadi setelah dapat arahan sini, kami juga mencatat, nanti kami akan diskusi dengan Pak Menteri di Menpora dengan yang lainnya juga untuk itu.